Anak-anak dan remaja misioner dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi sehat oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 25 April 2022. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus penulis Injil. Bacaan hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, di awal hari baru ini Engkau telah meneguhkan dan menguatkan kami untuk bersemangat melalui hari ini dengan sukacita. Sebagaimana Santo Markus pengarang Injil yang dengan penuh sukacita mewartakan Injil-Mu. Hari ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu yang dituliskan oleh Santo Markus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah bicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, perintah Yesus kepada murid-muridnya ialah mewartakan Injil kepada semua makhluk. Mewartakan Injil berarti membawa sukacita Injil kepada segala bangsa. Dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, para murid diberi kuasa. Mereka berbicara dalam beragam bahasa. Tidak celaka meski minum racun maut, mampu menyembuhkan orang sakit. Mereka mampu membuat mujizat dalam nama Yesus. Namun, pewartaan itu pun membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarkannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita pun diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada makhluk hidup. Inti dari kenaikan Tuhan adalah persiapan yang meninggalkan berkat dan rasa sukacita yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi tidak kembali, meninggalkan murid-muridnya saat itu, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dijanjikan Tuhan, sehingga gerejanya bersukacita. Anak-anak, kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu. Yang terpenting dalam tugas perutusan adalah
mengantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan. Kita bisa memulainya dari tindakan yang sederhana, menyampaikan cerita-cerita tentang kesaksian Tuhan Yesus saat kita mendengarkannya di sekolah minggu atau saat kita mendengarkan di gereja yang dikhotbahkan pastor. Setelah kita pulang dan kita menemui teman-teman saat bermain, kita bisa menceritakan apa yang kita dengarkan tadi, cerita tentang kebaikan Tuhan, sehingga orang lain juga bisa mendengarkan cerita yang kita dengarkan, cerita tentang kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak terkasih, Santo Markus sendiri telah memberi teladan kepada kita dalam melaksanakan tugas perutusan, mewartakan kabar gembira. Ia mewartakan kabar sukacita Injili melalui tulisan-tulisannya pada Injil, melalui mana kita bisa mengenal dan mengimani Kristus. Kita pun dipanggil untuk ikut serta mewartakan dan memberikan kesaksian tentang Dia, yaitu tentang Kristus Yesus Tuhan kita, bagi siapapun juga, bagi mama, papa, kakak, adik, dan juga bagi teman-teman di sekitar kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua untuk bisa menjadi pewarta kabar gembira. Semoga melalui pewartaan kita, setiap orang semakin percaya dan tetap bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak-anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di Doremi edisi berikutnya.